warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Budi Sujandi, dosen tetap di Pendidikan Sejarah Institut Pangeran Donokusuma Indramayu. Izinkan untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang dikenal dengan PDD UKT-PT, bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2024. Mata kuliah yang saya ampu dan dijadikan jabatan fungsional terakhir lektor 200 adalah mata kuliah Teori Ilmu Sosial dan Ilmu Humaniora. Background pendidikan saya S1 dan S2 Sejarah Kebudayaan Islam. Detail mata kuliah Teori Ilmu Sosial dan Ilmu Humaniora yaitu nama mata kuliah Teori Ilmu Sosial dan Ilmu Humaniora, bobot 2 SKS, masuk pada semester 2. Rumpun mata kuliah yaitu mata kuliah keilmuan atau keahlian prodi. Adapun outline mata kuliah Teori Ilmu Sosial dan Ilmu Humaniora yakni deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan oleh mahasiswa, capaian pembelajaran mata kuliah Teori Ilmu Sosial dan Ilmu Humaniora, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian, dan video kegiatan pembelajaran. Materi mata kuliah Teori Ilmu Sosial dan Ilmu Humaniora terdapat 16 kali pertemuan. Terdapat 2 diantaranya yaitu adalah UTS dengan UAS, sehingga pada prakteknya terdapat 14 tema yang akan dibahas pada mata kuliah Teori Ilmu Sosial dan Ilmu Humaniora. Adapun tema-temanya yakni yang pertama masuk pada kontrak perkuliahan atau kontrak belajar. Tema yang kedua tentang problematika ilmu sosial dan ilmu humaniora di Indonesia. Kemudian yang ketiga, ruang lingkup ilmu sosial dan ilmu humaniora di Indonesia. Yang keempat, latar belakang munculnya teori-teori ilmu sosial dan humaniora di Eropa. Yang kelima, teori perubahan sosial Salo Sumarjan. Yang keenam, teori sosial Kunto Wijoyo menuju ilmu sosial profetik. Yang ketujuh, teori perubahan sosial tentang evolusi dan revolusi. Yang kedelapan, teori fenomenologi dalam pendekatan sejarah. Yang kesembilan, teori konflik Ralph Dahenbrock. Yang ke-10, teori kapitalisme Adam Smith. Yang ke-11, teori feminis dan gender. Yang ke-12, teori Karl Marx. Yang ke-13, teori etnografi. Dan yang ke-14, review materi dan refleksi mata kuliah Teori Ilmu Sosial dan Ilmu Humaniora. Capaian pembelajaran mata kuliah Teori Ilmu Sosial dan Ilmu Humaniora terdapat 6 CPMK. Yang pertama, mahasiswa memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, disertai sikap sosial yang melekat kuat sebagai identitas diri pada mata kuliah Teori Ilmu Sosial dan Ilmu Humaniora. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menguasai konsep-konsep Teori Ilmu Sosial dan Ilmu Humaniora dalam menerapkan pada pembelajaran sejarah dan penelitian sejarah. CPMK berikutnya, mahasiswa mampu melakukan proses pembelajaran mata kuliah Teori Ilmu Sosial dan Ilmu Humaniora dengan memanfaatkan kemajuan iptek untuk mendukung keselenggarannya pembelajaran sejarah. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu memahami perkembangan teknologi aplikasi Teori Ilmu Sosial dan Humaniora dalam dunia ilmu pengetahuan maupun penerapannya untuk kehidupan nyata. CPMK yang kelima,
mahasiswa mampu menggunakan teori-teori ilmu sosial dan humaniora untuk kegiatan penelitian pendidikan sejarah dan penelitian sejarah dalam pengaplikasian pada tugas makalah, jurnal, maupun skripsi atau riset-riset lainnya. CPMK yang terakhir yang keenam, mahasiswa mampu mengetahui dan menjelaskan perkembangan teori-teori sosial humaniora dalam penelitian sejarah dan penelitian pendidikan sejarah. Model-model pembelajaran yang digunakan ada 4. Nomor 1, model pembelajaran inquiry, yakni kegiatan pembelajaran yang menekankan proses berpikir kritis, analitis, agar mahasiswa mampu menemukan jawaban dari permasalahan. Kemudian model pembelajaran yang kedua, model pembelajaran kooperatif, yakni kegiatan belajar dalam bentuk kelompok untuk mencapai tujuan yang dirumuskan. Yang ketiga, model pembelajaran tugas terstruktur, yakni penekanan tugas struktur yang wajib diselesaikan oleh mahasiswa guna mendalami dan menguasai materi yang dikaji. Model pembelajaran yang terakhir yang keempat yaitu model pembelajaran demonstrasi, yakni model pembelajaran berbasis aktivitas fisik, yakni mahasiswa mengobservasi dan mengaktualisasikan informasi yang disajikan dalam bentuk diskusi, tanya jawab, ataupun praktek mandiri. Kemudian berikutnya yakni sistem penilaian. Dalam sistem penilaian, saya sebagai dosen pengampu penggunaan nilai skor yang didapatkan oleh mahasiswa, yakni maksimal dengan skor 100. Nah, dalam konversi nilai 100 ini akan dibagi ke dalam beberapa item. Item yang pertama yaitu tugas kelompok dengan bobot skor sekitar 10%. Kemudian tugas mandiri sekitar 10%, sikap performa sekitar 10%, kemudian presensi atau kehadiran sekitar 20%, berikutnya ujian tengah semester atau UTS 20%, dan UAS 30%. Jadi kalau misalkan mahasiswa semuanya mendapatkan nilai 100, maka akan mendapatkan nilai atau nilai konversinya 4. Para atas untuk teman-teman hari ini. Mudah-mudahan teman-teman dalam kondisi belajar banyak. Maka sebelum kita masuk, saya absen dulu ya mata kuliah teori sosial dan ilmu humaniora. Kelima dia. Lihat. Lihat. Izatul Jannah. Faidul Nisa, Meli, oke. Muhammad Hussein Arifai, Nabila, Safi, Nur Hidayah, Putri Sabila, Sarah, Siti Fauzia, Sri Rahayu, Wahyu, Nita Agustina, Asad Rudi, Nada, Devita, Fatmawati, Muhammad Ibrahim, Cidara. Cerita apa nih? Habis Robert, Muhammad Fatihul, ada ya? Sukarno? Ada Pak. Semangatnya ini.
Fotografi tahu tentang Arab sendiri? Ada yang pernah baca semalam? Saya malam apa aja kalian bacanya? Video. Kayak kalau kita bicara mengenai mata kuliah teori ilmu sosial dan ilmu humaniora dalam pertama kali ini, saya belajar mata kuliah teori ilmu sosial dan ilmu humaniora pada pertama kali ini tentang kapitalisme Adam Smith. Yang pertama, teman-teman mahasiswa mampu memahami tentang teori kapitalismenya Adam Smith. Kemudian mahasiswa mampu menjabarkan sejarah perkembangan teori kapitalisme Adam Smith. Kemudian mahasiswa mampu menghubungkan teori kapitalisme dalam teori sosial lainnya. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengaplikasikan teori kapitalisme dalam penggunaan bentuk penelitian. Oke, sebelum kita masuk ke ini, ada yang masih ingat materi yang sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya? Oke, masih ingat nggak teori konflik? Ada yang bisa memberikan penjabarannya tentang teori konflik? Atau teman-teman, apa itu teori konflik? Teori konflik? Kalau secara bahasa konflik itu apa konflik? Permasalahan. Berarti kalau kita kaitkan dengan teori konflik berarti teori tentang permasalahan ya. Nah, konflik itu pada minggu kemarin teori konflik dicetuskan oleh siapa? Abraham Hendro. Siapa itu Abraham Hendro? Atau berasal dari mana? Jerman ya. Jadi Abraham Hendro itu berasal dari Jerman. Baik. Dalam penggunaan mata kuliah teori ilmu sosial dan ilmu humaniora, kalau kaitannya dengan teori konflik, maka nanti ketika teman-teman pengaplikasian dalam berbentuk riset ya, apakah itu di jurnal, di makalah, atau nanti di skripsi, nanti kalian akan menemukan apakah dalam penggunaan pembelajaran sejarah itu konflik itu ada, misalkan di sekolah misalkan ada namanya konflik, atau misalkan kalian ketika dalam berita sejarah murni masih ada namanya konflik. Itu nanti silakan nanti teman-teman baca kembali materi-materi sebelumnya tentang teori konflik. Nah, kita masuk sekarang ke teori kapitalis Adam Smith. Kalian tahu apa itu kapitalis? Sistem perekonomian. Apa artinya ekonomi tentang apa? Yang suka nolak tadi? Ya, yang saya tahu itu kapitalis adalah sebuah sistem perekonomian yang dituliskan oleh Adam Smith, yang mana itu hanya tunggal. Oke, kalian bisa memberikan pendapat lain dari Soekarno tentang teori kapitalisme Adam Smith? Nah, dalam konteks sekarang kita menemukan dua ideologi besar yang mungkin masih eksis. Ada kapitalis dan ada sosialis atau ideologi komunis. Nah, kita kalau dalam konteks sekarang mungkin menganut sistem ekonomi kapitalis, di mana definisi ekonomi kapitalis adalah mekanisme pasar yang semuanya hak individu itu diberikan kepada bangsa. Jadi campur tangan negara itu relatif kecil. Nah, itu yang dinamakan sistem ekonomi kapitalis. Jadi tiap-tiap individu diberikan kebebasannya untuk mengatur atau mengeksploitasi segala sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, kaitannya dengan mata kuliah ini, mata kuliah teori ilmu sosial dan ilmu humaniora. Jadi harapannya teman-teman nanti bisa menggunakan tentang teori kapitalis ini dalam konteks di penelitian, terutama nanti ketika kalian misalkan dalam jurnal, dalam makalah, atau misalkan dalam skripsi. Nah, untuk skripsi mungkin ketika teman-teman misalkan di sekolah, pasti nanti maksudnya apa lebih ke contoh ke misalkan data statistik di sekolah, bagaimana misalkan apakah di sekolah misalkan menggunakan sistem kali, misalkan sekolah menggunakan sistem sosialis. Nah, tapi kebanyakan kalau penggunaan ini nanti
lebih condong kepada dalam penelitian di bidang sejarah murni seperti itu. Jadi dalam sejarah murni pasti akan muncul tentang bagaimana kalian mengamati tentang suatu sistem perekonomian, apakah dalam bentuk wilayah, desa, atau misalkan suatu negara. Kita masuk ke biografi Adam Smith ya. Jadi sebelum kita masuk ke biografi, kita masuk ke Adam Smith ya, biografinya. Dia lahir di Skotlandia 1728. Nah nanti satu abad berikutnya 1818 nanti akan muncul antitesa daripada Adam Smith, yaitu namanya Karl Marx. Penanggalan Karl Marx. Jadi dia menjadi salah satu tercetus teori tentang namanya tentang sosialis atau teori tentang komunis. Nah kalau Karl Marx, ingat nggak pada yang tahu karya yang paling monumental dari Karl Marx apa? Nah, Das Kapital satu lagi Manifesto Komunis. Nah, jadi munculnya Das Kapital dan Manifesto Komunis ini salah satunya diawali oleh teorinya Kapitalis Adam Smith. Nah, dia pernah mengajar di Edinburgh University. Edinburgh ini di Skotlandia ya. Sebelumnya dia pernah mendapatkan beasiswa di Oxford. Oxford itu di Inggris. Nah ini teman-teman lihat pertanyaan. Lihat pertanyaan. Ini adalah wilayah Britania Raya. Jadi Britania Raya adalah negara kepulauan di Eropa. Jadi Britania Raya itu mencakup Irlandia Utara, Skotlandia, Inggris, satu lagi Wales. Tadi Oxford kalau tidak salah sekitar sini. Kemudian Edinburgh itu ya sini mungkin. Nah ini wilayahnya. Jadi wilayah ini bukan wilayah darat tapi wilayah kepulauan. Nah ini untuk Adam Smith dia lahir di Skotlandia seperti itu. Nah ini beberapa karya tulis dari Adam Smith ya. Ada Wealth of Nation. Apa itu Wealth of Nation? So, well bahasa Inggris apa? Bahasa Indonesia. Well, ada well, ada hell. Ada hell. Ada beda ini saja beda makna. Apa itu well? Saya bahasa Inggris ini. Wealth of Nation tentang kekayaan negara. Atau misalkan the theory of moral sentiment. Apa itu? Sentiment adalah apa? Sentiment tentang perasaan. Jadi bagaimana dia menuliskan tentang moral atau perasaan moral dari sebuah teori. Kemudian invisible hand. Apa itu invisible hand? Hand apa hand? Invisible tangan yang tidak terlihat. Kemudian lecture of all English students. Lecture apa? Oke. Bahasa lainnya? Sama pengajaran dalam bidang hukum. Ini student ini nanti masukkan ke putusan hukum ya. Nah kemudian esai atau koloni. Apa itu esai? Esai, silakan kalian bikin esai misalkan maksimal 200 kata. Jadi esai itu adalah misalkan ya bisa rangkuman yang singkat atau prosa singkat. Kemudian the wisdom of Adam Smith. Apa itu wisdom? Kemudian sangat dari Adam Smith. Nah jadi saya mengambil tentang pemikiran Adam Smith dari beberapa karya-karya yang ditulis oleh Adam Smith. Jadi nanti korelasi antara Adam Smith nanti dengan pertemuan berikutnya, nanti Adam Smith ini akan menjadi antitesa kalau misalkan saya mengambil pendapatnya dari teorinya Hegel ya.
ada tesa, antitesa, sintesa. Nah itu tesa kan berarti penemuan tentang teori kapitalis. Nah penemuan itu mendapatkan rejection atau penolakan, maka dinamakan antitesa. Nah antitesa dari Adam Smith ini nanti akan dicetuskan sampai abad berikutnya oleh Karl Marx. Kalau Adam Smith berasal dari Inggris atau Britania Raya, tapi Karl Marx berasal dari Jerman. Nah, dua pemimpin inilah nantinya akan menjadi ideologi besar negara sekarang. Nah, kita masuk yang pertama tentang teori moral sentiment, tentang apa perasaan moral yang menurut Adam Smith. Nah, menurut Adam Smith, dalam moral sentiment atau tentang perasaan moral, menurut Adam Smith itu menurutnya manusia adalah alasan moral dari kapitalisme. Apa itu maksudnya moral dari kapitalisme? Nah, menurut Adam Smith menganggap simpati, bukan simpati itu ya, bukan simpati atau konsep, sebagai suatu perasaan yang mungkin bersama masyarakat dan negara hidup kita. Kita punya simpati itu merupakan salah satu tujuan hidup masyarakat. Nah, kalau masyarakat tidak punya simpati, maka masyarakat itu tidak punya moral. Coba, misalkan ada teman kalian yang kesusahan, kalian tidak punya simpati. Menurut Adam Smith, kalian tidak memiliki moral. Nah, menurut Adam Smith, walaupun manusia itu dikatakan egois, jadi memang manusia kan egois, mementingkan diri sendiri, kadang suka melawan orang lain dalam masyarakat, memikirkan orang lain sendiri. Tapi pada dasarnya manusia itu hidup juga untuk memperhatikan nasib orang lain. Itu tentang moral sentiment. Kemudian the way of nation, tadi yang kedua tentang kekayaan negara. Jadi menurut pemikiran Adam Smith mengatakan bahwasanya manusia itu merupakan sebagai faktor produksi. Nah, dalam teori kapital, semakin banyak manusia memproduksi, maka semakin banyak dia akan mendapatkan kekayaan. Ingat, produksi suatu bangsa semakin banyak, maka bangsa itu semakin sejahtera. Itu dalam teori kapitalis. Oke, kita langsung masuk ke berikutnya tentang hakikat manusia serakah. Tadi yang dikatakan oleh Adam Smith. Jadi menurut Adam Smith itu manusia yang serakus, egoistis, selalu mementingkan diri sendiri. Nah, sifat manusia itu intinya adalah ingin memacu pertumbuhan ekonomi. Coba teman-teman, ketika teman-teman pengen kalian punya motor, pengen punya mobil, itu adalah teman-teman misalkan kalian punya istri satu, ingin punya istri dua. Nah, itulah namanya manusia serakah. Itu menurut Adam Smith. Jadi manusia itu tidak ada puasnya. Tapi itu nanti akan memunculkan namanya pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau kita lihat dulu penghasilan masyarakat Indonesia pada zaman Soekarno sampai zaman Jokowi itu berbeda. Misalkan di zaman Soekarno itu masyarakat Indonesia misalkan penghasilannya misalkan hanya sekitar 600 rupiah per bulan. Tapi sekarang rata-rata masyarakat Indonesia penghasilannya sekitar 5 juta rupiah. Jadi memang individu yang diberikan kebebasan itu akan memunculkan namanya pertumbuhan ekonomi. Nah, begitu pun sebaliknya dalam teori Karl Marx. Jadi individu itu oleh negara itu tidak diberikan kebebasan. Ingat dalam teorinya komunis, sama rata dan sama rasa. Jadi kalau kita punya 10 berarti 10, nah itu teori komunis. Tapi dalam teori kapital itu tidak. Jadi, kalau kita semakin banyak bekerja, maka kita ya mendapatkan kita tidak diberikan memberikan hak orang lain, hak sedangkan sama sekali tidak masalah. Nah, itu makanya ini dalam teori kapitalis ini akan memunculkan orang-orang kaya. Nah, kemudian dalam teori akumulasi kapital, jadi menurut Adam Smith, kesejahteraan itu dicapai dilakukan dengan cara investasi. Jadi kalau kita pengen sejahtera, maka lakukan investasi.
Nah, saya mengutip pendapatnya dari Sri Mulyani. Kenapa orang-orang Amerika itu dengan orang Indonesia, orang Amerika lebih banyak diamnya? Karena orang Amerika itu lebih banyak portfolio investasi dibanding mereka kerja. Kita banyak kerja tapi investasi kita enggak ada. Pokoknya kok investasi kita punya anak itu kemudian kita olah orang lain untuk dijadikan kebun kan bilang tanah itu bisa atau misalkan tanah itu kemudian dijadikan tempat rekreasi. Itu investasi. Di Amerika seperti itu. Tapi kalau di kita kerja tapi kita nggak punya investasi, ya kita hanya mengalami gaji dari kerja. Nah, menurut Adam Smith, kesejahteraan dapat dicapai melalui penghaba. Jadi kalau kita akan kesejahteraan itu dari tahun makanya kan kenapa misalkan sekarang dalam konteks sekarang, kenapa investor sekarang pada dari pada mencabut perusahaan-perusahaannya dari Tangerang, dari Karawang, juga banyak pindah ke Jawa Tengah, ya karena lama apa? Upah murah, kemudian produktivitas tinggi. Nah itu akan meningkatkan laba yang sangat tinggi. Semakin tinggi upah seseorang, maka semakin rendah dia akan mendapatkan keuntungan. Nah itu adalah teori tapi kemudian ada produktivitas yang tinggi, kemudian ada namanya saatnya ambil. Jadi suatu negara memiliki infrastruktur atau misalkan pembangunan yang tangguh, maka negara itu bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Nah, kita bandingkan kalau dalam sekarang pertanian di Indonesia dan di Thailand itu luas lahannya lebih banyak di Indonesia, tapi produktivitas hasil panennya lebih tinggi Thailand. Kenapa Pak? Yang tahu? Karena di Thailand itu menggunakan teknologi yang lebih modern. Misalkan mulai dari traktornya dari bagus, kemudian menggunakan pupuknya kita menggunakan drone, kita masih bisa kita kemudian pupuk ada itu kan subsidi ya dari bapak susah. Nah kalau kita ada pupuknya itu kalau kita itu tidak kemudian ketika panen menggunakan alat yang langsung. Kalau kita kan menggunakan gabah ya bahasa Indonesia gabah masih manual ya kita canggih, tapi kalau dibanding dengan luar negeri itu sama saya lebih canggih lagi. Nah itu ya, jadi penggunaan teknologi itu sangat penting. Termasuk teman-teman mahasiswa. Jadi mahasiswa minimal sebagai mahasiswa segar yang hidup di generasi Gen Z itu minimal harus mampu mengetahui atau bisa menguasai alat teknologi, misalkan presentasi, misalkan tidak disuruh ya menggunakan PowerPoint itu harus menarik. Misalkan ketika kalian masuk ke dunia kerja, PowerPoint-nya misalkan hanya teks, tidak ada misalkan apa grafik, tidak ada gambar, itu kan kurang menarik. Nah itulah nanti ketika kalian masuk ke dunia kerja, jadi harus punya kemampuan bidang teknologi. Itu mungkin untuk mata kuliah teori ilmu sosial dan ilmu pembangunan. Kurang lebihnya saya tutup ya. Untuk kesimpulannya, bahwasanya mata kuliah ini perlu bagi teman-teman yang ingin mempelajari fenomena-fenomena tentang ekonomi kapitalis dalam penggunaan, terutama di kegiatan pembelajaran ataupun di kegiatan penelitian. Harapannya semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.